Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa pada hari ini di studio kita di Kompas TV telah kedatangan seorang psikolog yang masih merupakan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Nah, saudara, tentunya kita masih dalam suasana Tahun Baru 2021 dan hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tahu bahwa kita masih belum tahu hingga kapan pandemi ini akan berakhir. Dan tentunya ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian mungkin ada sebagian masyarakat juga sudah ada yang mulai jenuh menghadapi pandemi ini, sehingga tanpa sadar mungkin masyarakat juga terdapat mengabaikan beberapa protokol kesehatan yang sebenarnya itu adalah salah satu hal yang bisa memicu meluasnya atau bertambahnya kasus COVID-19 yang ada di Bali khususnya. Nah, tentunya ketika kita ingin menerapkan protokol kesehatan dengan baik, perubahan-perubahan perilaku untuk mentaati protokol kesehatan itu adalah sangat penting. Maka dari itu hari ini kita akan membahas topik mengenai perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini di studio kita telah kedatangan seorang narasumber, seorang psikolog klinis. Di samping Nitya sudah ada Konstantin Alvarinda Higieta, MC psikolog. Biasa Nitya sapa Mbak Tita, seorang psikolog klinis. Kita akan sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Tita. Swastiastu, Mbak Nitya. Kabar baik hari ini. Luar biasa. Tema kita cukup menarik ya Mbak Tita ya, perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri gitu. Mbak Tita tentunya kabar baik, sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sehat. Harus. Karena buat nambah imun ya. Buat nambah imun harus bahagia, harus happy selalu. Betul. Ya. Dan menerapkan protokol kesehatan. Harus itu. Harus selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Betul banget. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini nih Mbak Tita ya, kita perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri gitu ya. Sebelum kita merubah orang lain, kita harus mulai dari diri sendiri. Sebenarnya sekarang juga sedang marak ya Mbak Tita di masyarakat perubahan perilaku. Pemerintah juga sudah mulai banyak program terkait dengan perubahan perilaku untuk masyarakat menghadapi COVID-19 ini. Kalau dari psikolog sendiri Mbak Tita, kenapa sih kita penting begitu untuk menjaga sikap dan perilaku kita supaya tetap sesuai dengan apa yang sudah diharuskan ya dalam hal ini protokol kesehatan di tengah pandemi? Kenapa sih perubahan perilaku itu penting Mbak Tita? Kenapa penting? Karena dengan perilaku kita ya yang kita tunjukkan dari sikap kita, maka kita akan bisa memberikan yang contoh juga buat orang-orang di sekitar kita. Karena bagaimanapun kalau kita sikap kita tidak bisa mematuhi apa yang sudah diminta atau diaturkan oleh pemerintah seperti itu, otomatis program yang diberikan oleh pemerintah itu tidak akan berjalan dengan baik. Betul. Karena kan tujuannya adalah untuk masyarakat sendiri ya, untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri gitu kan, bukan hanya untuk diri sendiri sih sebenarnya, tapi lebih pada masyarakat luas. Itu yang harus masyarakat harus bisa mematuhinya. Beradaptasi begitu ya? Ya, adaptasi. Karena bagaimanapun situasi saat ini kita juga tidak pernah tahu ya sampai kapan itu. Iya, tapi kapan pandemi akan berakhir gitu kita masih belum tahu. Betul. Serba nggak pasti gitu ya Mbak Tita ya? Iya, situasi yang memang tidak pasti. Ya kan, kita mau tahun ini ya bersyukur kalau misalnya tahun ini bisa selesai. Tapi kalau misalnya pun nanti masih berlanjut kan kita juga nggak pernah tahu. Betul. Yang penting yang perlu kita pahami adalah corona ini memang masih ada untuk saat ini. Sehingga penting untuk perubahan perilaku dari abai menjadi taat. Lebih taat itu Betul. sangat penting ya Mbak karena Tita. masyarakat ini masih tatarannya belum taat sama sekali gitu loh. Mereka masih belum konsisten melakukan apa yang diaturkan oleh pemerintah sendiri. Iya, gitu. dan kita juga melihat kasus COVID-19 juga saat ini masih terbilang selalu bertambah setiap harinya ya. Bertambah selalu. Iya. Hari ini juga saya sempat per kemarin itu juga ada penambahan kan ya.
sekitar 149 Iya, betul, orang betul. gitu kan. Dan psikolog sendiri juga dan bersama tenaga kesehatan lain juga sudah bekerja sama dengan pemerintah ya untuk Betul. mensosialisasikan terkait dengan perubahan perilaku Ya. gitu ya Mbak Tita. Kalau misalkan dari definisinya perubahan perilaku kan mungkin secara umum oke, perilaku yang berubah gitu. Ya. Tapi kalau dari psikolog sendiri sebenarnya perubahan perilaku itu sekompleks atau seperti apa sih Mbak Tita? Kalau kita melihat dari sisi psikologis ya, maksudnya kalau untuk perilaku sendiri itu kan kita tidak bisa memandang bahwa itu suatu yang simpel ya. Iya, tinggal Tapi berubah gitu ya nggak ya? tiba-tiba harus berubah. Perilaku itu mulai dari yang simpel sampai yang sangat kompleks gitu kan. Nah, perilaku sendiri ini kan sangat dipengaruhi oleh adanya belief di dalam diri, ya, ada keyakinan gitu ya. Kemudian selain belief juga itu ada semacam norma-norma yang memang ada di dalam diri setiap orang. Yang dipercaya oleh orang Iya, itu gitu ya. dan kemudian itu akan berdampak pada perilaku yang muncul gitu. Nah, di dalam setiap perilaku yang ditunjukkan oleh orang, setiap individu itu kan pasti akan implikasinya pada hal-hal yang bisa membuat orang itu punya keyakinan gitu ya, apakah ini sudah sesuai atau itu. belum begitu ya. Kemudian juga karena pengalaman-pengalaman dalam dirinya gitu ya, kemudian pengalaman yang dia hadapi di sekitarnya itu yang bisa membuat bahwa orang ini bisa melakukan perubahan nggak sih di dalam kehidupannya. Oke, Gitu. berarti yang menjadi fokus dalam perubahan perilaku ini adalah kepercayaannya Ya. dan bagaimana dia memandang dirinya. Kira-kira Ya, bisa atau enggak? jadi Sekurang lebih beliefnya, gitu. ya, belief di dalam dirinya, dia yakin nggak sih? Dia tentunya kan punya semacam pengetahuan awal kan ya, pengetahuan awal bagaimana sih COVID ini gitu ya. Pengetahuan mengenai COVID, wawasan dia gitu ya, informasi-informasi yang dia dapat, kemudian dia olah menjadi suatu belief di dalam dirinya, ini yang akan merubah atau akan berdampak pada perilaku yang akan ditunjukkan oleh si individu ini. Berarti Begitu. belief orang setiap individu berbeda-beda ya Mbak Tita? Ya, tergantung dari pengalaman ya. Oke. Pengalaman yang dia yang dia alami, kemudian juga norma-norma subjektif dalam dirinya itu kan sangat berpengaruh ya. Oke. Kalau dilihat di sekarang nih pandemi COVID-19 gitu ya. Kalau menurut Mbak Tita sendiri sebenarnya belief seperti apa sih yang mungkin harus dirubah atau harus diperbaiki? Itu kira-kira seperti apa? Kalau Mbak Tita amati dah dari masyarakat kita saat ini. Oke, ini kalau di sekitar saya, saya mengamati orang-orang di sekitar saya ini bahwa mereka itu mereka tahu gitu ya, pengetahuan mereka ya sekedar tahu aja COVID-19 ini seperti apa sih, ya. Tapi belum sampai pada yakin bahwa ini memang benar-benar sangat berbahaya buat saya gitu kan. Belum karena mungkin di sekitarnya belum banyak yang mengalami gitu ya. Orang-orang di sekitarnya sendiri belum banyak. Padahal secara luas itu sudah banyak ya kan. Yang korban dari COVID-19 ini sudah banyak. Tapi secara keyakinan itu masih belum pada tataran hanya sebatas knowledge aja maksud saya. Lebih pada knowledge-nya, dia tahu mengenai COVID-19 gitu ya. Tapi belum sampai pada belief yang benar-benar itu menjadi keyakinan di dalam dirinya. Gitu. Oke, berarti itu yang sebenarnya membuat saat ini mungkin banyak masyarakat yang tanpa sadar masih belum taat dengan protokol kesehatan. Ya, jadi itu yang muncul di dalam keseharian ya. Kalau kita amati, kalau saya misalnya melihat di di sekitar gitu ya, kalau saya sedang lewat di jalan gitu kan, ada beberapa tempat gitu masyarakat masih berkerumun seperti itu ya. Jadi mereka belum benar taat dan itu muncul di dalam perilaku mereka. Oke, Mbak Tita sebenarnya apakah belief orang itu bisa berubah? Mungkin dari yang awalnya dia percaya bahwa mungkin corona itu tidak ada dan sebagainya, tapi kemudian akhirnya lebih aware. Itu berarti bisa, Mbak? Bisa. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang ini kan kita pasti membutuhkan suatu upaya ya. Upaya besar untuk bisa
mensosialisasikan ke masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa memberikan melakukan pendekatan secara persuasi kepada mereka gitu ya, melalui sosialisasi atau secara individu. Nah, untuk saat ini mungkin kalau secara individu juga belum terlalu apa ya, kalau saya bilang bukan yang tepat gitu ya, karena ini adalah bentuknya adalah lebih pada komunitas, ya kan? Lebih bagaimana dipandang perilaku itu dari sisi psikologi masanya, supaya daripada individunya. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan secara komunitas, ya, karena yang kita sasar itu adalah kehidupan sosialnya mereka kan, begitu. Iya, dan apalagi sekarang di masa pandemi ini kehidupan sosial yang dibatasi. Iya, betul. Jadi itu tidak boleh berkerumun. Tidak boleh berkerumun. Ada jam malam dan sebagainya. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang memang harus dilakukan gitu kan. Dan itu mereka harus tahu dan harus selalu disosialisasikan ke mereka. Gitu kan. Kalau kita melihat memang saat ini kan yang jadi isu sebenarnya adalah sosial itu ya, Mbak Tita. Betul. Maksudnya masyarakat itu bersama lingkungan sosialnya dia. Kalau kita balik lagi ke belief, mungkin individu sudah punya beliefnya masing-masing. Bisa nggak? Misalkan Nitya sering hangout bareng Mbak Tita nih. Mbak Tita punya belief A, kemudian akhirnya Nitya ikut ke Mbak Tita. Itu bisa terjadi seperti itu nggak? Kita akan bahas tapi setelah segmen yang satu ini. Boleh, silakan. Baik, saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, bagaimana perubahan perilaku itu dimulai dari sendiri, tapi setelah segmen yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.